Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasiatul Insih dengan NIM 2003189 dari kelas D, Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakuka Makassar, Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis rak penyimpanan rekam medis. Pertama, rak terbuka atau open shelf unit. Model lemari ini biasanya memiliki 4-5 rak susun tanpa pintu. Bisa satu muka maupun dua muka atau bolak-balik. Model inilah yang paling banyak digunakan. Bahan rangkanya bisa dari besi atau kayu. Antara dua buah rak dianjurkan ada jarak 90 cm dan apabila diletakkan saling berhadapan harus diberi jarak minimal 150 cm. Yang kedua, roll opaque atau lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Lemari ini dapat terbuat dari kayu atau juga besi yang dilengkapi dengan daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, ataupun menggunakan kaca. Ada beberapa jenis lemari roll opaque. Ada yang manual dan ada yang mekanik. Perbedaannya adalah di lemari roll opaque manual Anda perlu dorong sendiri, sementara lemari roll opaque mekanik Anda bisa memakai tombol atau alat penggerak mekanik untuk menggerakkan lemarinya. Yang ketiga adalah rak arsip. Rak arsip ini merupakan tempat untuk menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kotak arsip. Kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari kotak arsip yang berguna untuk menempatkan label atau judul dari arsip yang ada di dalamnya. Rak arsip dapat dibuat dari kayu atau besi. Selanjutnya yang keempat, filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1-6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal, berderet ke belakang. Filing cabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Filing cabinet dapat terbuat dari plastik atau logam. Kemudian yang terakhir, rotary filling system. Rotary filling system adalah semacam filing cabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat, seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penyimpanan rekam medis atau filing system. Ada dua cara penyimpanan berkas di dalam penyelenggaraan rekam medis, yaitu pertama, sentralisasi. Sentralisasi ini diartikan penyimpanan berkas rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan, baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien dirawat, disimpan pada suatu tempat, yaitu rekam medis. Penggunaan sistem sentralisasi memiliki kebaikan dan juga ada kekurangannya. Kebaikannya, pertama, mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan berkas rekam medis. Kedua, mengurangi jumlah biaya yang digunakan untuk peralatan dan ruangan. Ketiga, memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas penyimpanan. Yang keempat, mudah untuk menerapkan sistem unit record. Kekurangannya, pertama, petugas menjadi lebih sibuk.
karena harus menangani unit rawat jalan dan unit rawat inap. Kedua, petugas penerimaan pasien harus bertugas selama 24 jam. Dan yang ketiga, perlu ruangan yang luas, alat-alat dan tenaga yang banyak. Terlebih bila tempat penyimpanan jauh terpisah dengan lokasi penggunaan rekam medis, misalnya dengan poliklinik. Selanjutnya, sistem penyimpanan rekam medis yang kedua, yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyimpanan rekam medis pada masing-masing unit pelayanan. Terjadi pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Rekam medis poliklinik disimpan pada poliklinik yang bersangkutan, sedangkan rekam medis pasien dirawat disimpan di bagian rekam medis. Berkas rekam medis rawat jalan dan rawat inap disimpan di tempat penyimpanan yang terpisah. Adapun kebaikannya, yang pertama adalah efisiensi waktu sehingga pasien mendapat pelayanan lebih cepat. Yang kedua, beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih ringan. Ketiga, pengawasan terhadap rekam medis lebih mudah karena lingkungan lebih sempit. Adapun kekurangannya yaitu pertama, terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis sehingga informasi tentang riwayat penyakit pasien terpisah. Kedua, biaya yang diperlukan untuk peralatan dari ruangan lebih banyak. Ketiga, bentuk atau isi rekam medis berbeda. Dan yang terakhir, menghambat pelayanan bila rekam medis dibutuhkan oleh unit lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam penyimpanan rekam medis dengan sistem numerik. Terdiri dari 3 macam. Pertama, sistem nomor langsung. Penyimpanan dengan sistem nomor langsung adalah penyimpanan berkas rekam medis dalam rak secara berurutan sesuai dengan urutan nomor rekam medis. Misalnya 225023, 225024, 225025, 225026. Kebaikan dari sistem ini adalah 1. Sangat mudah mengambil sejumlah rekam medis sekaligus dengan nomor yang berurutan dari rak pada waktu diperlukan. Juga untuk mengambil rekam medis yang tidak aktif. Yang kedua, mudah melatih petugas yang melaksanakan pekerjaan penyimpanan. Adapun kelemahannya yaitu 1. Kesibukan tidak merata. Pekerjaan yang paling sibuk terjadi pada rak penyimpanan yaitu rekam medis dengan nomor terbaru. Kedua, perlu konsentrasi petugas yang sangat tinggi karena harus memperhatikan seluruh angka dari nomor rekam medis untuk menghindari tertukarnya angka-angka yang bisa menyebabkan rekam medis salah simpan. Dan yang ketiga, pengawasan kerapian sukar dilakukan. Selanjutnya, sistem yang kedua adalah sistem angka akhir. Sistem ini menggunakan nomor dengan 6 angka yang dikelompokkan menjadi 3, masing-masing terdiri dari 2 angka. Angka pertama adalah kelompok 2 angka yang terletak paling kanan. Angka kedua adalah kelompok 2 angka yang terletak di tengah, dan angka ketiga adalah kelompok 2 angka yang terletak pada kiri. Contohnya, 22 merupakan angka ketiga karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa angka yang terletak paling kiri merupakan angka ketiga. Kemudian 50 merupakan angka kedua, di mana angka kedua terletak di tengah. Dan angka pertama adalah 23, di mana angka pertama terletak paling kanan. Dalam penyimpanan dengan sistem angka akhir, ada 100 kelompok angka pertama, yaitu 00 sampai dengan 99. Pada waktu menyimpan,
petugas harus melihat angka pertama dan membawa rekam medis tersebut ke daerah rak penyimpanan kelompok angka pertama yang bersangkutan. Pada kelompok angka pertama ini, rekam medis disesuaikan urutan letaknya menurut angka kedua. Kemudian, rekam medis disimpan di dalam urutan sesuai dengan kelompok angka ketiga, sehingga dalam setiap kelompok penyimpanan nomor pada kelompok angka ketigalah yang selalu berlainan. Contohnya, 22 50 23, 23 50 23, 24 50 23, 25 50 24, 26 50 25. Kebaikan sistem angka akhir ini adalah: 1. Pertambahan rekam medis merata ke 100 kelompok di dalam rak penyimpanan. Kedua, pekerjaan penyimpanan dan pengambilan rekam medis dapat dibagi secara merata. Ketiga, rekam medis yang tidak aktif dapat diambil dari rak penyimpanan dari setiap section pada saat ditambahnya rekam medis baru di setiap section tersebut. Yang keempat, jumlah pertambahan rekam medis terkontrol, memudahkan perencanaan rak. Dan yang kelima, kekeliruan menyimpan dapat dicegah karena petugas hanya memperhatikan 2 angka akhir saja dalam memasukkan rekam medis ke dalam rak. Sedangkan kelemahannya adalah perlu waktu yang cukup lama untuk melatih dan membimbing petugas penyimpanan. Selanjutnya, sistem yang terakhir adalah sistem angka tengah. Dalam sistem penyimpanan angka tengah, rekam medis diurutkan dengan pasangan angka-angka. Angka yang terletak di tengah menjadi angka pertama, angka yang terletak paling kiri menjadi angka kedua, dan angka yang paling kanan menjadi angka ketiga. Contoh, angka 22 merupakan angka kedua karena terletak paling kiri. Angka 23 adalah angka pertama karena terletak di tengah. Dan angka 50 merupakan angka ketiga karena terletak paling kanan. Kebaikan sistem angka tengah adalah: 1. Memudahkan pengambilan 100 buah rekam medis yang nomornya berurutan. Kedua, penggantian dari sistem nomor langsung ke sistem angka tengah lebih mudah daripada penggantian sistem nomor langsung ke sistem angka akhir. Ketiga, penyebaran nomor-nomor lebih merata jika dibandingkan dengan sistem nomor langsung, tetapi masih tidak menyamai sistem angka akhir. Ketiga, petugas dapat dibagi menjadi section penyimpanan tertentu, sehingga kekeliruan menyimpan dapat dicegah. Keempat, memerlukan latihan dan bimbingan yang lebih lama bagi petugas. Dan yang kelima, terjadi rak lowong pada beberapa section bila rekam medis dialihkan ke tempat penyimpanan inaktif. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.